selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini hari pertama MCO. MCO ini apa ya? Movement Control Order. Ini kawalan untuk pergerakannya nggak boleh keluar jauh-jauh lah dari kawasan. Ini udah lama juga, udah ada 1 minggu nggak buat video karena bingung. Kita udah persiapan matang untuk road trip, udah udah pinjam tenda, kompor dan semuanya. Dan ternyata kena MCO ini. Jadi kata orang-orang di sini itu lockdown wilayah. Jadi lockdown di sekitar wilayah. Kita boleh keluar cuma di wilayah ini saja. Kalau kita tinggal di Selangor, wilayah Selangor aja. Ke Kuala Lumpur kita nggak boleh, terkecuali ada hal-hal yang mendesak. Misalnya kita harus pergi ke rumah sakit, misalnya apalagi ya, pokoknya yang mendesak lah, baru kita boleh keluar. Dan itu pun harus ada surat. Nah, kalau ke rumah sakit ada surat surat kontrol lah. Tapi peraturannya juga harus 1 mobil hanya boleh 2 orang, tidak boleh lebih. Berhubung kami ini mau ke hospital untuk check up ya, dan ada suratnya, surat check up, jadi kita berani untuk keluar. Kalau enggak, memang kita di rumah saja. Kereta masih ada di jalan kerana office atau perusahaan-perusahaan masih dibuka lah ya. Cuma dibataskan kepada pekerja-pekerja yang perlu ada di office atau di kantor. Yang selebihnya disarankan untuk work from home. Jadi perintah kawalan pergerakan ini berlangsung dari mulai hari ini ya, 14 Oktober 2020 sampai 27 Oktober 2020. Jadi banyak kedai-kedai ditutup lah. Kedai-kedai yang dibuka cuma kedai-kedai yang diperlukan, seperti kedai-kedai yang menjual barang-barang makanan, barang-barang perubatan. Kita dalam perjalanan ke hospital. Pagi ni saya ada appointment dengan doktor. Jadi kita diperbolehkanlah untuk keluar. Sekarang ni di Kuala Lumpur, Selangor dan di daerah-daerah dalam Selangor tengah diadakan PKPB. PKPB itu ialah kita ada kontrol pergerakan lah daerah, kerana di Selangor cases COVID-19-nya naik mendadak. Jadi mereka yang tinggal di daerah-daerah Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya tidak dibenarkan keluar, melainkan ada urusan penting seperti ke doktor ataupun pekerjaan yang terrangkum dalam dipanggil essential service. Essential service itu untuk kalau perusahaan itu
dia menghantar makanan, ubat-ubatan, maksudnya pekerjaan yang perlu untuk keadaan emergensi lah. Dah hampir sampai ke kawasan hospital. Ini ada laluan pejalan kaki LRT. Jadi hospitalnya dekat sama stesen LRT. Ada pengangkutan awam. Oke, ini hospital. Ya, jadi begitulah teman-teman. Padahal persiapan kita udah bisa dikatakan 100% lah. Jadi kita udah siap, kompor kita udah siap, tenda pun kita udah siap mengantisipasi kalau keadaan kan kita nggak tahu ya. Soalnya baru pertama ini mau keliling Malaysia, ini baru pertama, kita nggak tahu medannya. Jadi ya kita persiapkan ya, menjaga kemungkinan lah dengan tenda kita udah ada pinjam, itu tenda kita pinjam, kompor pun. Jadi ya rencana memang mau berangkat hari Kamis karena masih ada urusan dokter kan. Ya, jadi ada kabar. Jadi ada kabar karena di sini COVID-nya yang positif tuh meningkat dalam satu hari, dia 300, 400 sampai 500. Itu yang terakhir top skornya untuk Malaysia lah. Jarang-jarang 500 baru pertama kali ini. Jadi kerajaan di sini ya menutup lah, nggak boleh, istilahnya bilangnya di sini MCO, kawalan pergerakan lah. Itulah yang buat kita nggak jadi berangkat. Bukan nggak jadi ya, kita undur untuk berangkat. MCO ini cuma 2 minggu saja. Jadi mudah-mudahan setelah MCO ini kita bisa melanjutkan pergerakan, melanjutkan perjalanan kita mau keliling sebelah selatan Malaysia dulu, dari daerah mana namanya, daerah Pahang turun ke bawah sampai terakhir ke mana namanya itu, titik nolnya Malaysia, Tanjung Piai apa namanya. Habis itu ya itulah, turun lagi, Muar Malaka, naik Port Dickson terus balik. Itu mungkin dalam 6 hari lah, 5-6 hari gitulah, itu perkiraan kami. Jadi map pun, perjalanan pun udah kami susun sebetulnya. Jadi dikarenakan MCO ini ya, jadi kita bukannya batal ya, tapi kita akan undur perjalanan nih. Ya beginilah situasinya yang harus kita taati, karena di negara orang juga, dan juga kita takut juga sebenarnya nanti kalau ada apa-apa di jalan kan. Ya untuk mengisi kekosongan ini mungkin saya akan buat tutorial bagaimana caranya membuat rute perjalanan dengan Google Map. Nah, nanti saya share videonya. Lepas video ini kita buatkan tutorial agar teman-teman juga tahu
dan mengerti bagaimana cara menyusun perjalanan biar nggak kita perjalanan tuh ngawur aja. Juga kita harus juga tahu tahulah rute-rute mana yang harus kita tempuh. Oke teman-teman, mungkin sekian info dari kami. Mudah-mudahan pandemi ini, COVID ini cepat berlalu, dan mudah-mudahan juga perjalanan kami lancar. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Road Trip Nusantara. Bye bye, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.